Siap sambut Ramadan dengan tubuh 100% fit? Jangan sampai puasa tahun ini jadi alasan buat malas-malasan karena badan kurang sehat. Hari ini kita bakal bedah persiapan medis bersama ahlinya, Dr. Ferry Ongky Alexander. Kali ini kita bakal bahas gimana caranya semangat beribadah, tetap bisa olahraga, aturan hidrasi yang benar, dan makanan apa yang wajib ada di meja sahur kamu. Penasaran? Kita bakal kumpas rahasia stamina tetap terjaga dari sahur sampai berbuka. Mari kita mulai segmen Tanya Dokter Persiapan Ramadan. Oke, Assalamualaikum Dr. Ferry Ongky, selamat datang di channel YouTube SDIT Baitul Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang juga di klinik SKS Y Jepara. Terima kasih sudah lama menunggu nih. Saya tadi pasien dulu sehingga agak menunggu lama. Oke dok, baik, boleh perkenalan diri? Oke, tak kenal maka tak sayang. Nama saya Dr. Ferry Ongky Alexander. Saya tinggalnya nggak di sini sebenarnya, Bu. Ya, saya tinggalnya di Brajaluhur. Rumah saya di Brajaluhur. Asli orang Brajaluhur, tapi bekerja di Y Jepara. Dan saya juga punya anak, ya. Jadi dari wali murid Muhammad Chandar Ziyad Syakil, kelas 3 Bilal bin Robah. Antusiasme menyambut Ramadan ini besar sekali ya dokter ya, tapi kekhawatiran soal kesehatan itu juga nggak kalah banyaknya dok. Oke, berarti kita langsung saja ya dok ya, masuk ke pembahasan pertama. Oke, pertanyaan yang pertama nih dok, biasanya di 3 hari pertama puasa banyak banget nih yang ngeluh pusing, lemas, atau perut melilit dok karena tubuh kaget dengan perubahan jam makan. Nah, sebenarnya ya dok ya, secara medis apa sih dok yang terjadi di dalam tubuh kita saat masa transisi itu? Dan kira-kira ada nggak dok trik supaya masa adaptasi ini nggak terlalu menyiksa gitu dok? Oke, sebelum kita membahas masalah trik tentang bagaimana kok kita harus beradaptasi pada saat Ramadan, kita harus tahu dulu, kita ini penting nggak di puasa Ramadan? Saya balik nanya, penting nggak Bu? Penting sekali ya dok, penting ya, sekali. Kewajiban sebagai seorang Benar. muslim. Karena kita tahu bahwasanya kewajiban berarti kalau tidak dilakukan itu berdosa. Kalau berdosa berarti takutnya ya nambah dosa. Kita tahu kalau nambah dosa nanti bisa masuk neraka kan gitu ya. Walaupun saya bukan ustadz, tapi kita ya sambil membahas ya Bu ya. Tentunya kita tahu bahwasanya puasa ini adalah kewajiban bagi setiap muslim. Maka tentunya kita harus butuh kekuatan, kita butuh energi, kita butuh stamina untuk menghadapi perjuangan di 1 bulan ke depan. Walaupun ini kita sudah berjumpa sekarang di 14 hari lagi mungkin ya. Ini sekitar bulan Sya'ban. Tentunya persiapan ini harus kita siapkan secara matang-matang. Ketika persiapan itu nggak ada, ketika kita nanti bertempur di bulan Ramadan, takutnya drop. Maka apa sih yang harus kita lakukan selama Ramadan? Kita tahu bahwasanya kita tubuh itu harus beradaptasi. Iya banyak. Memang kalau kita contoh saya kerja di tempat sesuatu, kadang-kadang temannya begini, temannya begitu, kita harus ikut beradaptasi kayak gitu ya Bu ya. Maka tentunya kenapa perubahan ini bisa terjadi? Karena kita tahu bahwasanya perubahan sumber energi ini yang paling terasa saat puasa itu di antara hari pertama sampai hari ketiga. Kadang-kadang bisa sampai hari kelima, kadang-kadang sampai hari kedua minggu baru kita merasakan nikmatnya setelah berpuasa. Maka tentunya ketika perubahan sumber energi ini terjadi, kita tahu Bu bahwasanya glukosa itu diambil dari gula. Gula itu adalah salah satu cara kita untuk kita bisa tetap fit, agar kita bisa tetap nikmat dalam menjalankan aktivitas. Artinya glukosa yang harusnya kita pakai untuk sumber makanan kita udah hilang di siang hari kan, makanya kita harus sahur. Saat puasa glukosa kan cepat habis, nggak ada lagi. Ketika mungkin sampean ibu siang rasa haus bisa minum, rasa haus bisa makan. Ketika siang nggak bisa, kalau dilakukan pasti batal kan tentunya gitu. Maka tentunya tubuh ini beralih dari mana? Dari glukosa ke glikogen. Glikogen itu apa? Itu buat yang harusnya dari otot kita itu buat menggerak tubuh kita. Itu nutrisi-nutrisi yang ada dalam tubuh kita itu diubah ke glikogen yang dari glukosa
glikogennya yang kita gunakan. Lemak yang ada di tubuh kita itu juga menjadi energi kita. Makanya kita butuh adaptasi yang namanya tubuh itu kayak apalah ya, proses adaptasi itu kayak proses perpindahan mesin gitulah Bu ya. Mungkin ketika kita adaptasi ini kadang ya mungkin lemas nggak Bu kalau puasa? Lumayan lemas ya. Oh lumayan lemas ya, pasti ya lemas. Kadang-kadang bisa pusing ya, kadang-kadang bisa malah saya seringnya memang kebanyakan yang pertama kalau ngeget kan ini kaget kan ya, ngeget yang awal-awal pasti kelihatan pusing, badan terasa berat, dan ini adalah fase adaptasi yang saya bilang kalau di kesehatan ini normal. Jadi jangan kaget. Makanya pada saat gula darah turun ini kita harus apa? Makanya kita harus sahur. Benar sahur nggak Bu? Iya, karena sahur adalah salah satu dari untuk menguatkan kita saat kita nanti 12 jam sampai 13 jam kita tidak terasupi nutrisi apapun, tidak banyak, minum juga nggak ada. Makanya karena glukosanya turun, kita mungkin bisa gemeter, kita bisa lemes, kita nggak fokus lagi, emosi kita nggak stabil. Makanya nanti bisa stabil setelah 3-5 hari setelah kita puasa, biasanya sih stabil. Begini, ada juga selain perubahan dari siklus makan kita, ada perubahan dari glukosa tadi, ya energi yang kita gunakan, juga ada perubahan dari hormonal. Hormonal itu juga dari bisa kortisol, dari hormon kita yang membuat kita agak tegang, atau hormon insulin yang menurun karena kita tidak ada asupan nutrisi saat kita siang. Makanya pada saat kortisol itu meningkat, kadang-kadang agak marah dikit ya, agak cemas sedikit, agak kurang sabar sedikit. Karena puasa itu, hikmah puasa apa Bu? Mengendalikan hawa nafsu. Nafsu dari mana? Nafsu dari marah. Dan tentunya kita dibelajari untuk hikmah yang kedua, yaitu kesabaran. Jadi ada poin penting dari hikmah puasa. Makanya puasa itu wajib. Selain buat kesehatan, juga rupanya bagus juga ya. Memang bagus juga buat kesehatan kita ya. Karena itu makanya kita harus membutuhkan puasa. Dan tentunya ada hal lain juga. Apalagi hal lain ini adalah kita biasanya mengandung banyak gula, banyak dari gula atau kafein yang biasanya dari kopi atau teh atau apa. Nah, kadang-kadang kalau rokok, banyak orang rokok ya ketika tidak puasa, tapi ketika puasa rokok nggak? Kalau ngerokok kan batal. Jadi rokok itu juga salah satu cara terbaik menghentikannya adalah saat puasa. Jadi banyak pasien-pasien saya yang saat perokok aktif, ketika puasa dia bisa bisa menghentikan. Artinya apa? Puasa ini salah satu cara terefektif untuk meniatkan diri untuk berhenti merokok. Jadi yang merokok, jadi itu ya, yang merokok punya niat, yang pertama ada niatnya untuk puasa, yang kedua bisa berhenti merokok. 12 jam lo bisa merokok. Pasti yang kemudian seterusnya juga insya Allah bisa kan Bu ya. Tubuh kita yang tadinya awalnya tidak puasa di bulan Ramadan berpuasa, ternyata itu masa adaptasi ya Dok ya, dan itu terjadi secara normal dan nantinya akan terbiasa stabil itu setelah 3 hari ya Dok ya. 3-5 hari. Kadang-kadang mulai enakan lagi bisa sampai 2 mingguan karena udah terbiasa lagi 2 mingguan. Makanya kalau sedini mungkin kita harusnya kalau punya anak ya, kita harus mempelajari anaknya untuk puasa dong. Sebenarnya kita belajar puasa kan harusnya dari bulan Rajab kemarin, bulan Sya'ban sekarang ini, makanya nanti nggak kaget. Iya, nggak jeges kayak gitulah ya. Karena kalau umpamanya nanti kaget, adaptasinya cepat, ya tubuh itu juga perlu beradaptasi. Makanya adaptasi yang paling bagus adalah mumpung di bulan-bulan sekarang ini, bulan Sya'ban ini kita insya Allah masih 14 hari lagi. Nah, kita bisa menggunakannya untuk kita bisa belajar berpuasa, biar nanti di Ramadan kita nggak terkaget-kaget kan kayak gitu ya. Dan tentunya gini, memang yang saya bilang tadi, untuk anak kecil itu harus dipelajari untuk berpuasa. Jadi kan usia balik 12-13 tahun ya Bu ya. Tapi sedini mungkin umur 4 tahun, karena saya dulu 4 tahun, 5 tahun sudah belajar Bu.
untuk puasa walaupun bukanya bisa 5 kali sehari. Jadi mentor saya Bu, mentor saya itu kan ayah saya. Ya, mentor saya ayah saya. 10 tahun, jam 10 itu udah buka puasa. Jam 1 udah buka puasa. Jam 4 udah puasa. Itu ada pelajaran karena nantinya adaptasi. Oh, umur 4 tahun sudah belajar segini, umur 5 tahun mulai berubah lagi. Puasa apa? Kalau dibilang puasa zuhur, puasa apa? Puasa beduk. Nah, puasa beduk. Nah, 12 jam. 6 jam ya. Habis itu nanti mulai belajar lagi sampai 1 hari dan alhamdulillah sekarang anak saya kelas 1 kemarin belajarnya setengah hari. Alhamdulillah di kelas 2 kemarin full 30 hari dan semoga nanti di kelas 3 ini juga udah full. Tapi kadang-kadang kalau anak kecil kan ada rewardnya Bu. Oh, setelah 30 hari puasa minta apa? Mainan atau apa? Ya, kadang-kadang orang tua harus ngasih reward ke anaknya agar agar anaknya itu mau. Oh, tujuan saya puasa salah satunya ya ini. Walaupun ini tujuan kita adalah mendidik untuk belajar berpuasa. Tapi yang paling penting jangan sampai anaknya puasa tapi bapaknya tidak puasa, karena orang tua adalah contoh teladan bagi anaknya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, Dok. Nah, ini topik paling hot setiap tahun, yaitu masalah lambung. Banyak yang takut puasa karena punya riwayat MAH atau GERD. Tips dari dokter gimana nih, Dok? Apakah mereka harus minum obat pencegah asam lambung saat sahur? Atau sebenarnya ada pola makan tertentu yang bisa menjadi pelindung alami lambung mereka? Ya, masalah lambung ini memang seringkali banyak kita hadapi ya. Ini pertanyaan titipan atau pertanyaan ibunya ini kayaknya ini ya. Oke, jadi gini, persiapan puasa untuk penyakit lambung atau kadang kita sampai tadi bilangnya GERD ya, gastroesophageal reflux disease atau asam lambung meningkat. Artinya sebenarnya persiapannya itu yang dimulai dari sekarang ini. Ini kan 2 minggu kita sebelum memasuki bulan Ramadan. Tentunya persiapan dari sekarang. Seperti yang saya bahas sebelumnya, jangan sampai tubuh kita itu kaget. Ketika kaget, ya adaptasi mulai di awal. Jangan sampai adaptasi itu di tahap di awal pertama Ramadan. Tapi bagi penderita yang mempunyai salah satunya adalah lambung, paling enggak sudah bisa membiasakan puasa dari awal seperti ini. Tapi ada poin penting, selain kita membiasakan puasa atau belajar puasa agar badan kita ini bisa beradaptasi, adalah kita bisa mengurangi makanan, bisa mengurangi minuman, bisa. Kurangi apa makanannya? Contoh minumannya pastilah yang untuk asam lambung meningkat, kopi, teh, kayak gitu. Nah, biasanya Gen Z tuh sekarang kafe di Y Jepara banyak kopi kan kayak gitu ya, minum kopi ya, teh, atau bahkan makan seblak nih ya, ibu-ibu banyak makan seblak nih ya. Kadang-kadang kalau ngumpul di siang hari pulang dari kerja bareng-bareng, oh kita nyari makan seblak. Tentunya makanan pedas ya, makanan pedas, makanan asam ini harus kita hindari, dan tentunya yang berlemak Bu. Tentunya berlemak yang daging-daging ya. Kemarin kita sudah selesai posisi hajatan, jadi kemungkinan lemaknya ini sudah mulai berkurang ini ya. Dan ada yang lebih sering kita lupakan, gorengan. Ada pencinta gorengan di sini. Gorengan itu harus ya kalau bisa kita mulai menghindari, karena yang namanya berminyak itu tentunya tidak bagus untuk kesehatan apabila terlalu sering kita konsumsi. Dan tentunya yang paling kita biasakan dari sekarang adalah bagaimana kita bisa menjaga pola makan kita dengan makanan teratur pagi, siang, sore. Dan yang paling bagus adalah makan dikit-dikit tapi sering sebenarnya ya, atau porsi kecil tapi sering. Dan ada satu poin lagi, kadang-kadang kita sudah kenyang maka kantuk tiba, kadang-kadang ada yang langsung tidur, dan itu juga bisa refleks lambungnya atau gas lambung malah naik. Tentunya tujuannya agar kita bisa menjaga sebelum Ramadan ini makan makanan kita jaga, artinya tujuannya adalah agar lambung kita ini lebih stabil di saat puasa nanti, agar lambung kita nggak kaget. Dan yang kedua Bu, ini yang paling penting, kita tahu bahwasanya ketika tubuh itu membutuhkan energi, apalagi saat puasa, kita harus makan pada saat puasa, namanya sahur. Jadi kalau kita nggak sahur, lemes nggak nanti Bu?
lemes Ya, tentunya dok. lemas, tentunya kan lemas. Jadi ketika penderita lambung malah nggak sahur, nanti malah tambah sakit tentunya. Walaupun sahur itu hukumnya apa? Hukumnya sunnah, hukumnya nggak wajib. Tapi berdasarkan kesehatan, apabila kita tidak sahur, maka nanti takutnya kita lemes. Orang nggak makan mungkin 4 hari, 5 hari, ya masih tetap hidup. Tapi ketika cairan juga kurang, nanti juga itu bisa berbahaya. Artinya apa? Artinya kita harus bisa memilih menu sahur bagi penderita mah. Apa itu? Ya tentunya bukan nasi lagi. Tapi apa? Karbohidrat kompleks. Pilihannya apa? Nasi merah, ya. Pilihannya apa? Nasi gandum, oatmeal, ya. Atau roti gandum juga bisa. Itu pilihan yang paling bagus untuk penderita mah atau penderita asam lambung. Dan kita juga bisa memilih yang namanya protein. Protein itu dari apa? Protein itu dari telur rebus, dari tempe. Itu juga merupakan salah satu sumber protein yang bisa kita dapatkan, kan banyak kan gitu. Dan tentunya jangan sampai kita pilih sayur-sayur yang ya nggak matang atau yang mentah-mentah. Harus pilih sayur yang matang, yang direbus lah ya. Atau kita bisa memilih buahan serat tambahan, yaitu bisa pisang, bisa semangka. Tapi jangan milih, ini lagi musim durian, hati-hati nanti milihnya durian, udah asam lambung, tambah lagi nangka, tambah lagi makan nangka, nggak boleh. Jadi penderita asam lambung ya hati-hati makan nangka atau durian. Dan tentunya kita juga bisa menghindari makan makanan yang berpedas, makan makanan yang asam, atau bahkan tadi yang disinggung di awal tadi, kopi ya kita jaga ya, gorengan kita jaga. Tentunya inilah yang paling bagus kita jaga. Dan kita juga harus tahu, selain makan, kita juga tubuh kita tuh 60-70% tuh terdiri dari cairan. Jadi ketika cairan kita ini nggak kita asupin selama hampir 12 jam, yang terjadi apa yang namanya? Dehidrasi. Ketika dehidrasi tadi saya bilang yang di awal tadi apa? Pusing, nggak fokus, lemes, gemeter ya. Bau mulut juga bisa ya, walaupun bau mulut orang puasa itu apa aromanya kasturi ya, iya, tapi apa ya mau kita bau mulut terus ya. Gitu ya. Tapi kan kita sudah bisa berkumur-kumur di zuhur, di asar kan kita bisa berkumur. Makanya minum cukup itu harus ada tahapan. Makanya saat berpuasa kita ada polanya, ada formasinya. Kalau sepak bola kan ada 4-4-2. Tapi kalau umpamanya minum itu ada formasinya. Kita punya 2-4-2. 2 di sahur, 4 di saat malam hari, 2 dibuka dan 4 di saat malam hari. Artinya 2-4-2 ini bisa terpenuhi agar kebutuhan hidrasi kita atau cairan kita ini terpenuhi, Bu. Dan jangan lupa, kita ini harus apa? Ini air yang dipilih ini air apa kan gitu. Yang paling bagus adalah air putih tentunya. Nanti udah hobi ngopi, hobi ngeteh lagi, atau malah buka pakai apa? Sirup. Nah, padahal yang manis-manis itu, apalagi di sahur, yang manis itu malah cepat untuk membuat kita dehidrasi, membuat kita haus. Jadi pilihannya tetap air putih. Kalau mau buka yang paling enak isotonik, yang paling nyaman apa? Air kelapa. Air kelapa tuh bagus tuh, asam laktatnya tinggi. Nah, apalagi Rasulullah SAW menyarankan dengan apa? 3 buah kurma. 3 buah kurma tuh kalorinya 200 gram tuh udah tinggi ya. Dan air putih biasa secukupnya ya, paling nggak 1 gelas. Nah, habis itu sholat maghrib ya. Terus kita selain menghindari tadi kafein, kita juga bisa menghindari yang namanya apa? Minuman apa nih? Minuman soda, minuman berenergi, minuman berkarbonasi. Itu juga meningkatkan rasa haus meningkat, Bu. Jadi tentunya cara berbuka yang paling baik untuk penderita lambung adalah tadi air putih hangat, kurma, berapa butir? 3 butir. Yang penting ganjil ya. 3, 5, 7 kebanyakan. 3 atau 5. Dan yang pasti setelah itu jangan lupa kita sholat maghrib. Makan kolak gimana, Bu? Manis? Dong. Padahal kita dianjurkan penderita diabetes itu kan gulanya tinggi. Jadi kurangi asupan yang manis. Jadi kalau kolak manis ya tidak disarankan,
Dan ya gitu, dan utamanya adalah makanan porsi yang kecil dulu, jangan buka langsung makan yang banyak, nanti malah kita tambah begah perutnya. Makanya harus diawali dengan tadi minum air putih sama kurma itu sudah cukup. Dan jangan langsung setelah itu kan sholat maghrib, habis itu jangan langsung makan pedas, jangan langsung makan banyak, atau malah tambah minum es teler atau apa tadi, kolak. Nah itulah meningkatkan lagi ya. Tentunya kita harus bisa menjaga. Untuk orang-orang diabetes ini perlu diingatkan bahwasanya gula itu harus bisa asam lambung itu harus bisa kita jaga agar tubuh kita ini lebih kuat lagi dalam Ramadan tiba nanti ya. Dan satu lagi yang perlu harus tahu bahwasannya atur posisi tubuh setelah makan. Jadi kadang-kadang kita ini sering meremehkan ini Bu ya. Meremehkan apa? Kadang-kadang tadi yang saya bilang udah tidur, udah makan langsung tidur. Terus apa? Harusnya tidur itu kan ditunggu dulu 1-2 jam baru kita bisa boleh tidur. Takut nih refleks nih ya, asam lambung meningkat. Maka dan juga ada polanya, kalau udah ngantuk banget ya 30 menit paling enggak kepala itu lebih tinggi daripada lambung kita. Maka ini mencegah itu kan lebih baik daripada mengobati kan gitu. Maka terutama bagi penderita lambung, jangan lupa untuk konsultasi ke dokter. Kalau Anda penderita lambung, apakah harus ada obat lambung atau enggak? Saran saya harus ada. Ada. Jangan sampai obat lambungnya stop. Walaupun nih tanda kutip nih Bu, saya setiap Ramadan penderita asam lambung saya itu turun. Asam lambung saya turun. Artinya tuh pasien-pasien dengan asam lambung itu malah lebih berkurang dibandingin dengan di saat tidak Ramadan. Nanti meningkat lagi setelah Lebaran. Lebaran itu waduh sudah muncak. Ngebom lagi. Kemarin sudah jaga, setelah Lebaran sudahlah hajar semua makanan. Dan tentunya itu setelah kita bisa menjaga maka jangan dihancurkan lagi. Makanya apabila punya obat lambung, bagi penderita lambung jangan di stop, konsultasikan ke dokter dulu. Biasanya obat apa yang diminum, dan tentunya itu juga bisa menjaga nanti pada saat kita puasa, orang-orang penderita lambung itu lebih enak lagi, lebih kuat lagi dalam menghadapi puasanya. Jadi tambahannya gini, tentunya kita untuk mempercepat adaptasi bahwasanya kita shock saat puasa datang atau kaget saat kita puasa, tentunya yang harus kita perhatikan adalah sahur kita. Selain sahur itu mengandung keberkahan, dan makanya sahur itu juga kita mendapatkan nutrisi. Jadi jangan skip, jangan sampai tidak sahur ya. Dan pilihan sahur sudah disebutkan nanti, kita sudah sebutkan tadi sebelumnya ya. Dan yang kedua adalah kita kurangi kopi. Jangan lupa untuk mengurangi kopi, mengurangi yang berkafein, dan kurangi gula yang manis-manis sebelum Ramadan tiba. Dan yang ketiga, hidrasi yang cukup. Hidrasi adalah kecukupan cairan. Artinya kita paling enggak mendapatkan asupan cairan itu paling enggak 18 atau 2 liter dalam satu hari. Dan yang terakhir adalah tidur yang cukup. Jangan sampai kita ini istirahatnya kurang, karena paginya kita perutnya kosong, takutnya gara-gara tidur kita kurang, nanti malah kita mau kerja. Kita puasa masa mau tidur, walaupun dalam hadis ada yang bilang tidur pada saat puasa ibadah, tapi kalau tiduran terus, padahal 1 menit aja, 1 detik aja kan bernilai ibadah, maka jangan gunakan untuk tidur terus kan gitu ya. Dan istirahat kapan? Ya tentunya kalau istirahat ada boleh siang, istirahat, karena Rasulullah SAW juga istirahat di siang hari. Jam berapa? Biasanya bisa sebelum zuhur atau sebelum asar. Dan istirahatnya, tidurnya juga jangan lama-lama. Nanti kalau kelamaan malah tambah lemas nanti ya. Cukup berapa? Cukup 20 menit, 30 menit, 40 menit itu sudah cukup. Itu sudah memulihkan stamina kita saat kita berpuasa. Dan hikmah kecilnya adalah secara medis dan mental kita, tubuh ini kalau puasa ini belajar disiplin. Saya ini bangun setiap jam 3 masak, besoknya juga masak lagi jam 3, disiplin terus. Jadi melatih disiplin.
Yang kedua adalah kita ini efisien. Efisien itu dalam persingkat semuanya. Oh, udah jam segini udah. Kita pokoknya udah efisien lah. Dan yang ketiga adalah kita belajar untuk bersabar. Sabar dalam apa? Sabar nahan hawa nafsu. Sabar laparnya, nahan lapar, nahan hausnya. Kita dilatih untuk kesabaran kita. Dan setelah adaptasi ini selesai, maka ada yang paling penting. Sistem tubuh kita ini akan bekerja secara seimbang. Dan kita tahu sendiri bahwasanya puasa dalam medis itu mengandung detoksikasi yang paling efektif. Artinya racun-racun dalam tubuh kita yang 11 bulan lamanya kita gunakan untuk makan sembarang dan lain-lain, di 1 bulan disiapkan oleh Allah untuk kita bisa dinetralkan. Maka tentunya kesempatan itu juga jangan sampai kita lewatkan. 1 bulan lamanya, nanti insya Allah semoga kita dipertemukan. Oke, tadi sudah disinggung juga ya dok ya mengenai makanan yang harus kita jaga. Jadi berlanjutan dengan energi saat puasa ya dok. Sering banget kita itu sahur dok, makannya banyak, tapi ketika di jam 10 pagi udah gemetar. Nah, sebaliknya dok, pas buka kita itu langsung minum es dan juga makannya langsung gorengan. Secara kesehatan nih dok, kira-kira menu juara untuk sahur supaya stamina tetap awet itu seperti apa ya dok ya? Dan juga apa kesalahan fatal saat berbuka yang harus kita hindari? Menu juara ya, kesalahan fatal. Iya, Jadi dokter. kita bagi 2 bagian biar kita jelas ya. Yang pertama adalah sahur biar kita bisa ini staminanya bertahan sampai kita berbuka, biar kita nggak lemas. Yang kedua adalah kesalahan fatal saat berbuka tentunya. Kadang-kadang tadi langsung makan yang manis, langsung makan gorengan yang tahu-tahunya itu nanti bisa buat ngantuk kita, bisa buat lemas kita, atau malah kita jadi meningkat. Oke, kita poin pertama dulu. Sahur agar stamina bisa awet dalam 1 hari, dalam 12 sampai 13 jam lah ya. Artinya kita harus tahu bahwasanya pilihan sahur yang paling baik adalah karbohidrat yang sifatnya itu tahan lama. Kalau bahasa bilang tahan lama, berarti karbohidrat yang kompleks. Pilih yang kalau dalam medis itu dilepasnya perlahan. Jadi kalau nasi itu kita makan langsung hilang, jadi buat energi cepet hilangnya, 2 jam 3 jam udah lapar lagi kadang-kadang kalau makan nasi. Tapi pilih yang agak lama hilangnya. Apa itu? Jadi yang bukan yang membuat bikin cepat lapar. Idealnya adalah tadi yang pernah kita singgung di awal tadi, ada beras merah atau nasi merah ya, atau oatmeal atau roti gandum juga bisa, sampai itu ubi rebus, kentang rebus, atau umbi-umbian juga bisa. Itu merupakan salah satu dari karbohidrat yang bisa bertahan lama dalam tubuh kita, yang membuat badan kita itu merasa kenyangnya lebih lama. Walaupun siang mungkin ya kerasa agak kerucuk-kerucuk ya, karena metabolisme tubuh ya. Terus yang kedua, selain kita karbohidrat, kita harus tahu bisa menghindari apa? Maksudnya kita mau beras merah terus. Kalau orang Indonesia kan bilang kalau nggak makan nasi nggak makan ya. Tentunya kita bisa menjaga nasi putihnya itu dikurangi, atau jangan sampai nasi putihnya banyakin, lauknya seupil ya, sedikit ya, sayurnya sedikit, jadi banyakkan nasinya. Tentunya di awal memang iya energinya pulih, tapi setelah itu kadang-kadan energi stamina kita juga berkurang, lapar kita malah ada lagi. Dan tentunya ada 2 poin lagi, yaitu apa? Mie instan. Kadang-kadang kita ini pengen cepet ya, sahur langsung nyari mie instan, yang itu cepet banget, energinya cepet banget terkuras ya. Ketika ingin digunakan sudah habis. Karena apa? Karena bukan karbohidrat yang dilepas secara perlahan, tapi dia langsung dibuang. Setelah digunakan untuk energi langsung dibuang. Terus makanya itu karbohidrat. Yang kedua tentunya kita tahu bahwasannya ada yang kedua namanya protein. Protein itu harus wajib ada, karena kombinasi dari karbohidrat ada protein. Protein itu dari apa? Dari lauk kita. Lauknya dari apa? Telur. Dari apa? Dari ikan. Dari apa lagi? Ayam. Tapi jangan pakai kulitnya. Nah, ayam nanti pakai kulit juga protein lagi ya. Terus yang paling makanan kesukaan saya, lauk kesukaan saya adalah tempe tahu. Wah, saya mantap. Paling suka saya tempe tahu ya. Ini makanya protein ya harus ada. Memang kalau saya nggak ada tempe tahu, saya
nggak berasa makan lah ya, gitu ya. Terus artinya kalau kita makan nasi tok tanpa ada protein, maka akan mengakibatkan tubuh kita akan jadi tambah lemas tentunya. Dan tentunya setelah ada karbohidrat, ada protein, kita ada yang ketiga namanya lemak. Lemak ini juga membuat kenyang itu lebih tahan lama, bisa lama. Ya, lemak itu bisa diambil dari serat-serat yang kita butuhkan. Apa seratnya? Bisa dari alpukat, bisa dari kacang, bisa dari banyak ya. Ada mungkin minyak zaitun juga bisa ya. Dan jangan banyak yang lemak yang membuat jahat ya. Apa itu? Gorengan. Nah, jadi ini pencinta gorengan, ya harus dijaga tentunya. Dan yang keempat adalah kita harus menjaga asupan dari yang namanya serat. Serat dari mana? Sayur, dari buah. Ya, benar-benar sayur dan buah yang matang ya, artinya sayurnya matang, jangan sampai nggak matang, karena serat inilah yang nanti akan memproses untuk menjaga pencernaan kita ya. Ada banyak, bisa kita memilih apa suka. Biasanya kalau wanita paling enak sayur bening ya. Sayur bening ya, itu apa, wortel ya. Ada buah yang paling seratnya tinggi, bisa papaya, bisa melon, bisa apel, itu bagus untuk pencernaan kita. Tapi hindari juga buah-buah yang membuat gas lambung. Tadi yang saya bilang untuk menderita asam lambung, durian, sayur nangka, nangkanya ya. Atau bahkan sekarang rambutan duku juga kalau kebanyakan, karena ini musim banyak rambutan tuh. Banyak pasien-pasien saya sekarang malah perih lambungnya karena kebanyakan makan rambutan kan gitu. Kita harus jaga. Dan tentunya buah pokoknya yang sifatnya asam saat kita sahur harus dihindari. Dan ada yang paling penting, setelah makanan kita tahu bahwasannya kebutuhan nutrisi cairan dalam tubuh kita itu adalah sangat banyak, 60-70% itu terdiri dari air. Makanya hidrasi itu yang paling penting. Jadi kita harus banyak minum kecukupan untuk memulihkan kondisi tubuh kita dengan minum tentunya. Tapi ingat, kalau minum jangan kebanyakan. Kalau bahasa Inggrisnya tuh apa? Kemplokan nih. Apa? Kelempokan ya. Bahasa Inggrisnya kelempokan ya. Tadi formasinya apa? Yang kita sudah jelaskan di awal. 2-4-4-2. Jadi formasi 2-4-2, dari 2 subuh, 4 ya 4 di buka puasa ya, antara taraweh maghrib sampai taraweh, dan 2 sebelum tidur pastikan. Dan tentunya hindari berkafein tinggi, yaitu kopi dan teh. Terus waktu sahur jangan lupa. Apa waktu sahurnya? Nah, waktu sahur ini kalau hadis Rasulullah SAW memperingatkan bahwasannya sahur itu mendekati azan. Sahurnya diakhirkan kan? Bukan kadang-kadang kita tuh jam 3 bangun masak sahur, tidur lagi kebablasan subuhnya. Tapi sahurnya diakhirkan. Jadi sehingga apa? Kalau terlalu mepet sahur kita, takutnya nanti perut kita jadi kaget, takutnya nanti begah perut kita ya. Terus malah yang ditakutin pada penderita mah, asam lambungnya nanti jadi naik. Dan idealnya ya 30-40 ayat kata Rasulullah kan, berarti sekitar ya 20 atau 30 menit kita harus menjelang subuh kita harus sudah sahur. Maka tentunya ada juga yang kedua, pertanyaan kedua tadi, kesalahan fatal ya, kesalahan fatal saat berbuka puasa ya. Iya. Jadi ketika kita berpuasa tentunya kita lapar. Kadang-kadang ada yang pertama yang harus kita balas dendam makan, kita balas dendam minum ya. Jadi langsung banyak makan, akhirnya perutnya kaget ya, akhirnya ngantuk, akhirnya malas mau sholat tarawih, udah ngantuk ya. Terus jadinya kalau umpamanya berlebihan, maka menyebabkan perut kita juga akan bertambah begah. Padahal kita sudah dianjurkan oleh Rasulullah, kita di awal pada saat berbuka kita minum segelas air dan 3 buah kurma tentunya. Maka tentunya buka itu harusnya bertahap, jangan langsung gasak lah
jangan langsung banyak lah. Tapi kita tadi ya manis jangan berlebihan, nggak boleh. Ya memang kan bolehnya yang manis-manis, apalagi yang kurma. Tapi jangan manisnya nggak boleh berlebihan. Makanya nanti takutnya kalau kita minum yang manis, tentunya gula darah kita bisa melonjak. Apalagi ya tentunya tadi haus itu diakibatkan oleh salah satunya adalah karena gulanya terlalu tinggi, atau kita memakan atau minum sesuatu yang lebih manis lagi. Dan manis itu pula juga yang menyebabkan perut kita menjadi kembung. Kurma cukup berapa? 3-5 butir. Apabila kadang-kadang kalau nggak ada gorengan, maka kadang-kadang makan kita nggak afdol kan gitu ya. Makanya padahal ini adalah salah satu musuh dari stamina kita, menurunkan stamina kita saat puasa tentunya. Jadi kenapa kok bisa gitu gorengan bisa ini? Karena berat nanti diolahnya di lambung kan gitu ya. Karena apa? Gorengan juga bisa bikin mudah haus dia ya. Atau bahkan tadi yang dibahas di pertanyaan yang kedua, gorengan itu memicu penyakit yang namanya penyakit GERD atau penyakit lambung, seperti yang pembahasan kita ya tadi sebelumnya. Tentunya ya, setelah itu ya kita selain jauhi gorengan, kita ada tahapan selanjutnya, yaitu jangan lupa untuk minum air putih. Hidrasi atau pengembalian cairan kita harus bisa terpenuhi ya. Minum sirup tapi lupa airnya ya. Ada manisnya kebanyakan, akhirnya dehidrasi yang terjadi di tubuh kita itu lebih cepat kan gitu ya. Jadi dan tadi ada yang kita singgung bahwasanya jangan langsung tidur setelah berbuka, karena resikonya sudah dijelaskan tadi ya, asam lambung naik, perutnya begah, tidurnya nyenyak ya, tidurnya tidak nyenyak. Maka tentunya kita harus bisa menunggu 1-2 jam setelah makan baru kita bisa tidur. Ibu tidurnya jam berapa Bu kalau malam tuh? Jam 10 sudah tidur dong. Berarti tilawah dulu lah ya. Makanya setelah berbuka kan itu habis taraweh kan ya. Habis taraweh jam 10. Kadang-kadang kalau Gen Z kan kadang-kadang nonton dracin dulu ya. Nonton dracin larut malam sampai jam 12 malam kan kayak gitu. Makanya ibadah Mugaja Ramadan kita bisa membuat 1 detik dari Ramadan itu lebih berharga buat kita, karena kita tahu bahwasanya di setiap detiknya itu Ramadan mengandung banyak keberkahan tentunya. Dan jangan lupa jangan minum kopi. Kadang-kadang udah banyak yang penderita mah udah puasa minum kopi lagi. Akibatnya apa? Kalau sudah minum kopi ngerasa nggak tuh debar-debar nggak jantungnya? Iya, paling sering minum kopi berdebar-debar kan gitu ya. Terus apa? Ya gara-gara kopi kafein tinggi, tidurnya jadi malam. Takutnya ketika sudah tilawah, pengen tilawah, minum kopi lagi, larut malam jam 12. Padahal kita otomatis harus istirahat 6 sampai 8 jam. Makanya kalau umpamanya jam 9 udah selesai, ya paling jam 9, setengah 10 kita sudah bisa istirahat. Karena jam 3 biasanya kalau ibu-ibu kan masak dulu, masakin sahur ya. Dan nonton dracin jam 12 malam cuma 3-4 jam, terus bangun sahur, sholat subuh, tidur lagi, malah tambah lemes lagi. Karena memang jangan sampai lah habis subuh kita tidur lagi. Dan ginilah, pola berbuka ini yang idealnya adalah, yang ringkasnya adalah kita air putih yang pertama, habis itu minum kurma 3 ya, dan tentunya jangan lupa untuk sholat maghrib. Setelah itu baru kita makan porsi yang utama. Makan, tapi ya jangan berlebihan, karena kita masih ada mengerjakan amalan yang utama lagi. Ya, apa itu? Sholat taraweh, sholat isya, sholat taraweh. Karena hadisnya ini, makanya kalau saya Ramadan ini memang banyak orang yang menggebu-gebu, termasuk saya yang menggebu-gebu. Karena apa? Man qoma ramadhana wa ihtisaban ghufira lahu ma qaddama min dhanbi. Barang siapa yang sholat taraweh, man qoma ramadhana, barang siapa yang berpuasa dengan mengharap ridho Allah, dengan iman dan takwa, maka dosa-dosanya yang telah lalu diampuni. Kan gitu ya. Wah, jadi ustaz saya ini ya. Artinya kesimpulan simpelnya ginilah ya. Jadi kalau pengen berbukanya bagus ya,
puasanya bagus, maka kita harus staminanya ini benar-benar sahurnya benar, maka itu akan mengakibatkan stamina kita menjadi kuat. Jadi stamina kita menjadi berlebih, kita nggak mudah lebih cepat lapar. Walaupun wajar kita lapar, tapi kita ada stamina untuk penguat dari tubuh kita dengan kita memakan makanan yang memang saya sebutkan tadi. Yang kedua, kita harus berbuka itu dengan bijak, jangan sampai kita berlebih-lebihan, karena dengan kita berbuka bijak maka puasa kita ini akan menjadi lebih kerasa ya ringan, dan kita tentunya mendapatkan fadilah yang besar, yaitu sehat tentunya. Oke, Masya Allah, luar biasa sekali penjelasan dari Dokter Ferry. Nah, ternyata bukan soal berapa banyak kita makan saat sahur dan berbuka ya dok ya, tetapi soal kualitas nutrisi. Benar. Oke. Terakhir ini dok, mungkin ada satu pesan singkat untuk teman-teman di rumah supaya mereka bisa menjalani Ramadan di tahun ini dengan penuh kemenangan dan juga tetap sehat. Oke, kita tahu tujuan utama puasa adalah la'alakum tattaqun, kita menjadi orang yang bertakwa. Dimana tapi poin selain bertakwa saya bilang adalah ghufira lakum ma qaddama min dambi, kita diampuni dosa-dosa kita. Maka ini muqaddimah, bukan harusnya muqaddimah ini, malah di akhir ya. Karena kalau kata Rasulullah, celaka bilang sampai 3 kali, celaka, celaka, celaka. Celaka apa itu? Barang siapa orang yang sudah menjumpai Ramadan tapi dosa-dosanya tidak diampuni, maka 30 hari ke depan insya Allah kita semoga bersama-sama bisa menjumpai Ramadan dalam keadaan sehat. 30 hari Ramadan kita bisa tuntaskan dengan penuh semangat, dan kita bisa ibadah full tentunya dengan pola makan yang sehat yang sudah kita sebutkan, kita bahas tadi sebelumnya. Maka tentunya jalani Ramadan ini dengan penuh niat yang ikhlas, niat yang tulus, bukan karena tentunya bukan karena kita ingin mendapatkan pahala yang besar atau malah ingin berat badan kita turun mungkin ya. Maka kita harus lurus banget, ibadah kita benar-benar konsisten, dan tentunya pola hidup kita memang benar-benar seimbang. Maka tentunya jaga sahur kita harus bijak dalam saat kita berbuka puasa, karena kekuatan itu bisa timbul lahir saat kita memang benar-benar bisa sahur dengan banyak ya, bukan banyak artinya dengan pola yang benar ya, pola makan yang benar, dan tentunya harus cukup istirahat, jangan lupa istirahat, dan qalbun salim, rawat hati dengan tenang, jangan emosi, jangan amarah, karena memang puasa itu melatih hawa nafsu, puasa itu melatih kesabaran kita. Tentunya semoga kita semua diberikan kesehatan lah insya Allah, diberikan kekuatan, diberi keluar dari Ramadan ini menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang menjadi pribadi yang tentunya pribadi yang bersih, yang memang kuat imannya, dan insya Allah akhlak kita lebih baik lagi tentunya, insya Allah lah. Dan kuncinya adalah Ramadan sehat, ibadah kuat, dan tentunya tadi yang Ibu sebutkan, kita pulang itu sebagai pemenang ya, insya Allah ya, insya Allah di hari Idul Fitri nanti ya. Oke, Masya Allah, baik. Ramadan sehat, ibadah kuat. Oke, terakhir nih dok, sekaligus informasi untuk konsultasi dan pelayanan kesehatan di klinik dokter, apakah bisa langsung datang ke klinik dok? Oke, jadi bagi Bapak, Ibu semuanya atau keluarga, sebenarnya untuk mau berobat boleh kemana saja, untuk kita periksa kesehatan boleh kemana saja. Kalau Anda khawatir, oh nanti puasa saya ini bisa atau enggak ya, oh saya ini penderita jantung, oh saya ini penderita diabetes, boleh kita konsul kemanapun bisa. Tapi kalau mau konsultasi kepada kami, kita ada 3 cabang Bu.
kita ada di klinik SKS Brajaluhur, tepatnya di Brajaluhur, atau di sini di klinik SKS 2, itu tepatnya di Braja Sakti 3, ya Kecamatan Wajipara, atau di klinik SKS 3, tempatnya di Tanjung Bulan, Kecamatan Pakuanaji, Lampung Timur. Maka tentunya dengan pelayanan kami, semoga bisa menambah kesehatan pelayanan terhadap masyarakat tentunya, insya Allah. Oke, itu tadi ya obrolan singkat tapi padat kita ya dok, bareng Dr. Ferry Ongki. Semoga bermanfaat untuk persiapan teman-teman menyambut bulan suci nanti. Terima kasih atas waktunya dokter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.